Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan malam hari ini, bawa hati dan hidup kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam malam hari ini Tuhan, waktu yang indah di mana kami boleh hadir, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami mau berikan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk menyembah Engkau. Karena Engkau sungguh sangat baik, Engkau setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib, buat kasih-Mu yang besar, buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur, selamanya Aku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. presence never leaves me, and you'll never
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku,
Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita malam hari ini bersama-sama. Haleluya. Dari penyembahan terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun akan mendengar namamu Tuhan. Serah kemenangan. Mari bersama-sama. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun akan mendengar namamu Tuhan. Serah kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Semua bertepuk tangan. Hanya Kau Tuhan yang tidak tertanding atas apapun. Haleluya. Kami muliakan namamu Tuhan. Kita sama-sama katakan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Bertepuk tangan semua. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, sebab mengikuti Engkau adalah pilihan hidup kami.
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini pujian kami Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku.
kasih Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera, sukacita yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, beri kami telinga seorang murid yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk kami berkarya di atas dunia ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Yang kita sedang ada dalam karantina wilayah masing-masing, dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya memberikan tema, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Untuk itu saudara yang punya Alkitab di rumah saudara masing-masing atau HP suci atau tab suci, saudara buka di dalam 2 Tawarik 1 ayat yang ke-7. Ini adalah penampakan diri Tuhan kepada Salomo yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seandainya tawaran ini datang kepada kita, datang kepada jemaat GBI Tidar Blessing, dan tawaran ini datangnya dari Tuhan, apa yang bisa saudara perbuat? Tentunya kita minta apa saja. Dan tawaran ini datang kepada Salomo. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang hendak kau berikan kepadamu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada, yang diminta oleh Tuhan itu diberikan kepada Salomo. Tapi Salomo tidak serakah. Yang diminta Salomo saat itu adalah hanya minta hikmat dan pengertian. Dan permintaannya Salomo ini dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Karena permintaan Salomo ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo minta hikmat dan pengertian. Di dalam bahasa Yunaninya hikmat dan pengertian ini epignosis. Epi itu agung, gnosis itu pengetahuan, pengertian. Jadi pengertian yang agung ini datangnya dari Tuhan. Kalau kita sebagai manusia memiliki pengertian yang daripada Tuhan, itu akan mengalahkan segala sesuatu, itu akan mengatasi segala sesuatu. Dan itu yang diminta oleh Salomo, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan mengabulkan permintaan Salomo ini. Tetapi tidak hanya itu saja, Tuhan memberikan bonus yang lain, diberikan hikmat dan pengertian dan ditambah kemuliaan, ditambah kekayaan. Itulah yang dialami oleh Salomo pada waktu penampakan Tuhan yang pertama kali. Dan kalau saudara belajar di pasal-pasal berikutnya, karena Salomo sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan hikmat, kekayaan, kebijaksanaan yang luar biasa oleh Tuhan. Sehingga Salomo hendak ingin membangun rumah bagi nama Tuhan. Artinya membangun bait suci. Dan ini menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Daud. Karena waktu itu Daud ini adalah ayahnya Salomo, bapaknya Salomo. Ingin membangun bait suci. Tetapi waktu itu Tuhan berfirman kepada Daud. Begini, anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan berjanji kepada Daud waktu itu, karena Daud hendak ingin membangun bait suci, tapi Tuhan berfirman kepada Daud, anak kandungmu yang akan membangunnya. Dan akhirnya pasal-pasal berikutnya kalau saudara baca di pasal 6, pasal 5, pasal 6, Salomo berhasil
membangun bait suci, membangun rumah bagi nama Tuhan. Dan di pasal 6, karena Salomo sudah berhasil menyelesaikan pembangunan bait suci, rumah bagi nama Tuhan, maka saatnya lah Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, karena Salomo sadar diberikan hikmat, diberikan pengertian, diberikan kemuliaan, diberikan kekayaan. Dan itu semua dikembalikan oleh Salomo untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya apa? Setelah membangun bait suci selesai, apa yang ada di dalam hati Salomo dituangkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah selesai di pasal-pasal berikutnya, pasal 6 selesai, maka Salomo mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mempersembahkan korban-korban sembelihan kepada Tuhan. Saudara tahu, korban yang diberikan oleh Salomo untuk pentabisan bait suci, itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung saudara. 22.000 ekor lembu sapi. 22.000 ekor lembu sapi. Dan tidak hanya itu, ditambah lagi 122.000 kambing domba. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saat Salomo mempersembahkan semuanya itu, waktu dia mengakhiri doanya, api dari langit menyambar persembahan itu. Memakan habis seluruh korban bakaran yang dipersembahkan oleh Salomo waktu itu. Dan imam-imam tidak tahan karena kemuliaan turun sangat kuat. Kemuliaan Tuhan turun sangat kuat. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk mengadakan kebaktian, untuk mengadakan ibadah. Karena apa? Kemuliaan Tuhan sangat kuat waktu itu. Karena api yang dari langit menghabiskan seluruh korban itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi penampakan Tuhan kepada Salomo yang pertama ini memberikan tawaran kepada Salomo dan Salomo bisa menangkap maunya Tuhan. Salomo bisa menangkap kehendak Tuhan. Salomo bisa menangkap keinginan Tuhan. Sehingga waktu Salomo diberkati, Salomo mengembalikannya kepada Tuhan. Membangun rumah bagi nama Tuhan. Nah ini kalau kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sedang mencari orang-orang yang tahu isi hati Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menjalankan maunya Tuhan, visinya Tuhan, kehendak Tuhan. Dan biarlah itu terjadi atas hidup kita, jemaat GBI Tidal Blessing dimanapun saudara berada. Saudara adalah alatnya Tuhan, saudara orang-orang yang sudah dipakai Tuhan untuk menggenapi maunya Tuhan, untuk menggenapi apa yang Tuhan taruh atas hidup saudara. Kalau saudara ini diberikan talenta oleh Tuhan, diberikan kebaikan, diberikan kemurahan oleh Tuhan, diberikan berkat, diberikan karisma, diberikan harta, kekayaan, semuanya itu contohlah Salomo. Salomo mengembalikannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Salomo membangun bait rumah Tuhan untuk nama Tuhan ada di sana. Dan ini biarlah terjadi atas hidup kita. Talenta apa yang Tuhan berikan atas hidup kita, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi penampakan diri yang pertama kepada Salomo ini, Salomo bisa menangkap maksud hatinya Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Saudara harus bisa mengerti apa tujuan Tuhan memberkati kita. Kalau diberikan talenta, untuk apa? Diberikan kekayaan, untuk apa? Itu harus jelas Bapak Saudaraku. Dilanjut ayat yang berikutnya, pasal-pasal berikutnya. Tuhan sedang menampakkan diri yang kedua kalinya. Tuhan tidak terima. Kenapa? Waktu itu Salomo diberkati, tahu apa menjadi maunya Tuhan. Diberkati dan mengembalikannya kepada Tuhan. Untuk nama Tuhan. Dan untuk yang kedua kali penampakan diri Tuhan yang kedua kali kepada Salomo ini beda dengan yang pertama saudaraku. Kalau yang pertama tujuannya untuk memberkati Salomo. Tapi Salomo ngerti. Yang kedua ini menjawab doa Salomo dan juga ada peringatannya. Dan ini penting bagi kita sebagai bangsa yang besar. Sebagai pribadi juga kita ada di dalam negeri kita tercinta ini. Tuhan menawarkan diri yang kedua, 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jelas Bapak Ibu Saudara. Waktu Salomo mempersembahkan, api dari langit menghabiskan semuanya. Dan Tuhan dengar doa Salomo dikatakan,
Dikatakan, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi Tuhan berkenan atas persembahan Salomo waktu itu. Tapi ayat yang berikutnya, di situ ada janji, di situ juga ada peringatan buat bangsa Israel. Jadi peringatan ini diberikan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dikatakan demikian, ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi sementara Tuhan berkenan atas persembahan Salomo, dan Tuhan memberikan peringatan di dalam penampakan yang kedua kali, memberikan peringatan kepada rakyat, kepada bangsa Israel. Jadi secara skala besar Tuhan memperingatkan. Bila mana. Jadi bila mana ini bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Bila mana Tuhan menutup langit, berarti kalau andai kata nanti langit ditutup, nggak ada berkat, ada penyakit, apa yang harus kamu lakukan? Maksudnya Tuhan memberikan solusi. Kalau Tuhan memberikan peringatan itu ada solusinya. Jadi gak hanya sekedar peringatan tok terus dihukum, tidak. Diberikan solusi oleh Tuhan. Jadi bila mana ini terjadi, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Jadi kalau itu terjadi, 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi Tuhan memberikan peringatan, bila mana itu terjadi, solusinya ada. Kalau hari-hari ini terjadi goncangan, terjadi sakit penyakit, firman Tuhan mengingatkan, dan umatku yang atasnya disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ini peringatan buat satu bangsa, dan ini juga bisa berarti peringatan buat kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau toh sampai terjadi Tuhan menutup langit, kalau Tuhan menyuruh belalang pelahap, kalau Tuhan menyuruh penyakit sampar itu ada, apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama. Janji diberikan kepada Salomo dan juga peringatan kepada Salomo dan bangsanya. Dan peringatan yang kedua, tadi yang pertama kepada bangsa Israel, tapi sekarang merujuk kepada pribadi Salomo. 2 Tawarik 7 ayat 17 dikatakan demikian. 2 Tawarik 7 ayat 17. Mengenai engkau, berarti mengenai engkau itu merujuk kepada Salomo. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Jadi ini peringatan, ini bukan himbauan, ini peringatan buat Salomo, pribadi Salomo. Saudara dikasih Tuhan, Daud ini adalah bapaknya, Daud adalahnya ayahnya Salomo. Dan waktu itu Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Daud melakukan segala kehendak Tuhan di zamannya waktu itu. Sehingga Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin anaknya Daud yang namanya Salomo ini juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Sehingga janji itu terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Salomo nurut, kalau Salomo taat seperti bapaknya, maka 2 Tawarik 7 ayat 18 berkata bagian, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Ini janji Tuhan kepada Salomo. Dan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Jadi kalau Salomo taat,
Salomo melakukan segala Tuhan pada zamannya, maka janji Tuhan atas Daud itu akan tergenapi. Maka takkan terputus keturunanmu yang akan merintah atas Israel. Jadi kerajaan Israel akan dipimpin terus oleh Salomo dan keturunannya terus menerus. Bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau Salomo ingkar, kalau Salomo tidak taat, kalau Salomo tidak melakukan seperti bapaknya, ancamannya, peringatannya. Dikatakan demikian, 2 Tawarik 7 ayat 19. Tetapi jikalau kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka jadi ini peringatan buat Salomo. Kalau engkau tidak taat, kalau engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, maka yang terjadi di ayat 2 Tawarik 7 ayat 20 sampai 22 dikatakan, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah dikuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku. Dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Mengerikan. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Lanjut, ayat ke-12. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingatan itu bisa terjadi kapan saja dan diberikan kepada siapa saja, termasuk kepada satu bangsa atau kepada pribadi lepas pribadi. Dan mulai hari ini, mari kita koreksi pribadi lepas pribadi. Kalau segala sesuatu diizinkan terjadi atas kita harus koreksi diri kita masing-masing. Kita harus tahu diri. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Terburu menyalahkan keadaan. Terburu-buru menyalahkan pemimpin kita. Kalau kita segenap umat Tuhan ini bersama-sama mengkoreksi diri kita masing-masing. Seharusnya kita bertindak seperti apa di masa-masa yang sukar ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di masa karantina ini. Untuk bangsa kita, untuk negeri kita ini. Karena tadi dikatakan peringatan, teguran bisa datang kepada siapa saja, kepada satu bangsa, kepada satu pribadi. Dan hari ini teguran itu datang kepada saya dan saudara. Teguran itu datang kepada kita sebagai bangsa yang besar ini. Dan apa yang harus kita lakukan di saat-saat yang seperti ini. Firman Tuhan mengingatkan kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa yang kita bisa buat hari-hari ini adalah Bapak Saudaraku, sebut nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan, sembah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya segala pencapaian, segala apa yang kita raih selama ini itu semua datangnya dari Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan, itu semua adalah titipan dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala pencapaian itu semua datangnya dari Tuhan. Itu semua titipan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah berdoa kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Memberitahukan kepada kita hal yang tidak kita ketahui, hal yang tidak kita pahami itu diberikan kepada kita. Karena kita diberikan hikmat dan pengertian.
epignosis itu ada dalam hidup kita kalau kita melekat kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat yang ke-3, Bapak Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang berikutnya, cari wajah Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, cari wajah Tuhan. Enggak ada kata lain, enggak ada cara lain. Cari wajah Tuhan seperti Daud. Kalau saudara baca di 1 Samuel 30, Siklak waktu dibakar habis oleh Amalek. Apa yang dikerjakan Daud? Daud mau dilempari batu oleh rakyatnya. Daud mau karena Daud semuanya terjadi. Tapi Daud sampai tidak kuat menangis, sampai air matanya kering. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia pakai baju efod, dia berdoa kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku berbuat Tuhan? Apakah bisa aku kejar gerombolan itu? Dan apa yang terjadi? Tuhan jawab, kejarlah. Karena ada perintah dari Tuhan. Ada instruksi dari Tuhan. Daud kejar gerombolan itu. Dan apa hasilnya Bapak Saudara? Seluruh jarahannya dikembalikan semuanya. Anak-anaknya, lembu sapinya, hartanya dikembalikan. Semuanya dikembalikan. Karena apa? Daud mau mencari wajah Tuhan. Dan yang berikutnya, berbalik dari jalan yang jahat. Berbalik dari jalan jahat berarti berbalik bukan 360 derajat, kalau 360 berarti kembali semula. Berbalik 180 derajat, awalnya hadap ke selatan, kembali kita hadap ke utara. Artinya berbalik dari yang jahat ini artinya bertobat. Bukan kapok lombok bahasa Surabayanya. Kalau kapok lombok itu kepedesan, kayaknya kapok-kapok tapi nanti dimakan lagi itu kapok lombok. Tidak seperti itu pertobatan. Pertobatan adalah berbalik dari jalan jahat, meninggalkan perbuatan yang jahat, perbuatan yang lama ditinggalkan semuanya. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Jadi tindakan kita selama kita ada di karantina ini, ada di posisi-posisi yang sulit ini saudaraku. Sebut nama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan dan bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Dimulai dari memulihkan keadaan rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kuat, gereja akan kuat. Kalau gereja akan kuat, kota akan kuat. Kalau kota akan kuat, negara ini akan kuat. Dan pemulihan akan segera terjadi. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya, Yeremia 33 ayat 6. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak saudara kasih Tuhan, jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada, pemulihan akan segera terjadi. Badai pasti akan berlalu. Untuk itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai saudara semua. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan menyertai karena sesuai dengan janji berfirman, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan itu biarlah benar-benar terjadi atas hidup kita. Jadi Bapak saudaraku, yang pertama tadi Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan Salomo bisa menangkap. Untuk apa kekayaan, untuk apa keberhasilan, untuk apa pencapaian itu dikembalikan kepada Tuhan. Setelah itu dia mempersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan dengar, Tuhan berkenan. Dan berikutnya Tuhan menampakkan diri yang kedua kali. Tapi disertai dengan peringatan. Karena khawatirnya orang kalau udah diberkati lebih lupa Tuhan. Dan Tuhan memberikan peringatan. Ini bisa terjadi atas hidup kita. Waktu kita diberkati, waktu kita dipercaya oleh Tuhan. Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap meninggikan Tuhan. Sehingga ada peringatan ini baik buat kita. Juga buat kita sebagai bangsa. Kalau ini terjadi diizinkan, pasti semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Langkah yang harus kita kerjakan adalah kita datang kepada Tuhan. Sembah Dia, tinggikan namanya, berbalik dan seterusnya. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Sekali lagi Bapak saudaraku, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Jangan takut, jangan getar, jangan khawatir. Tuhan menyertai saudara semua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berkatakan besertaku, maka kuat roh jiwaku.
Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar hari ini. Dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami terima hari ini boleh memampukan kami untuk kami boleh melewati kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami percaya kekuatan yang baru Kau berikan pada kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kami. Sukacita yang dari Tuhan itu ada dalam hidup kami, yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami sadar Tuhan sudah memanggil kami, memilih kami. Kami percaya itu tidak kebetulan. Biarlah melalui hidup kami semua, jemaat GBI Tidak Basic ini menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ajari kami terus Tuhan, bawa kami terus untuk agar kami dekat dengan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Berkati juga jemaat Tuhan GBI Tidak Blessing dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua. Kalau hari ini ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi hari ini. Karena kami masih percaya mujizat masih terjadi saat kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa buat rumah tangga yang hari ini mengalami kegoncangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ketenangan terjadi, pemulihan terjadi, damai sejahtera terjadi atas rumah tangga saudara-saudara semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita mengalir terus dalam rumah tangga. Diberkatilah. Menjadi rumah tangga yang disukai Tuhan. Menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar, berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan cara-cara yang baru, hikmat yang daripada Engkau menyertai sehingga mereka jemaat GBI semuanya tercukupi, semuanya terberkati. Tidak ada satupun yang berkurang karena Tuhan memelihara kehidupan mereka semua. Berkati mereka yang mengalami masalah, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan dimanapun mereka ada. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini. Saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini kita sama-sama boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.